Shalom adik-adik. Aduh Kak Dela kurang semangat nih adik-adiknya. Oh, ya. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadat sekolah minggu online. Hari ini bersama dengan Kak Dela dan Kak Ito. Wah Kak Dela, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Agustus. Bulan Agustus ya, berarti Iya. hari ini tanggal 30. Wah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Iya. Tuhan. Oke, untuk itu adik-adik yang masih makan-makan, yang masih duduk Itu kayaknya kurang masih tenang. main game ya? Iya, Oh, iya. Ayo lepaskan lepaskan HP-nya. HP-nya. Kita duduk bersama-sama untuk memulai ibadah. Kita angkat lagu apa ya Kak Dela hari ini? Lagu yang bagus, lagu Anak Monyet di Atas Pohon, Anak Tuhan di Dalam Gereja. Musik. Oke, ayo semangat adik-adik. Oh, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Anak monyet di atas pohon, anak janji di dalam kandang, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak muda namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi, anak monyet di atas pohon, anak janji di dalam kandang, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, Panjang apa lagi? panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Semut badannya kecil, badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan. Anak Tuhan walaupun kecil, Tapi apa? tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut. Ya, kayak itu, semut dia rajin. Belalang meskipun tak ada raja, dia apa? Dia rajin juga. Rajin juga. Aduh. Ya. Nah, anak Tuhan apalagi kita anak-anak Tuhan. Rajin kemana? Harus rajin ke gereja Oh. dong. Oke, sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya. Yang akan dipimpin oleh Kaito. Oke adik-adik, persiapkan diri adik-adik, lip tangan, duduk yang manis. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengingatkan kami anak-anakmu untuk mau datang beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus mau memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengaku atas setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan, dosa yang kami dengan kata-kata dan dengan perbuatan kami. Tuhan Yesus mau mengampuni agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Oke, adik-adik yang tadi mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan pasti akan mengampuni dosa, dosa-dosa kita. Ayo kita menyanyi, dihapuskan dosaku. Sehingga pasti Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wah Kak Dela, habis ini ada apa lagi? Habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya, pastinya adik-adik sudah tidak sabar ya. Hari ini kira-kira apa ya? Minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang anak lembu emas. Iya. Kemarin. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lanjutannya. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, persiapkan diri adik-adik dan juga persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan semuanya dan kita akan berdoa. Sebelumnya itu kita nyanyikan sebuah lagu. Lagunya biarpun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoncang, tapi kasih Tuhan tak akan beranjak dari hidup kita. Wah, lagunya keren. Keren nih. dong. Oke, aduh. Nah, musik. Ada gerakannya. Ayo Ju, adik-adik Semuanya berdiri. Laskar Kristus. Yes. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, Akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. ya, demikianlah firman Tuhan. Mengasihiku.
Ya. Oke, sekarang siapkan diri adik-adik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal firman hingga berakhir, dan kami dapat mengetahui berbagai hal untuk dapat menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama dengan Kak Dela Banunu yang akan membagikan kabar sukacita bagi kita semua. Hari ini Kak Dela akan membagikan sebuah kisah dari serangkaian kisah perjalanan bangsa Israel menuju Tanah Kanaan yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalam kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini dapat kita ambil beberapa pesan. Yang pertama, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci untuk menyembah Tuhan. Pada waktu Musa berada di atas Gunung Sinai, Tuhan sendiri yang menghendaki agar Musa beserta dengan bangsa Israel mendirikan kemah suci, yaitu tempat kediaman kudus bagi Tuhan, agar bangsa Israel merasakan kehadiran Tuhan sekaligus tanda penyertaan Tuhan selama perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kemah suci merupakan pusat ibadah bangsa Israel yang dapat berpindah-pindah selama bangsa Israel melakukan perjalanan ke Kanaan.
Dikarenakan kemah suci itu dijadikan sebagai tempat perjumpaan Allah dan bangsa Israel, maka dibuatkanlah kemah suci itu dengan sangat teliti dan penuh kehati-hatian sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Musa melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan, adik-adik. Kita tadi sudah baca di Kejadian 40 ayat 16. Nah, adik-adik, kalau kita sekarang pusat untuk berkumpul menyembah Tuhan, kita beribadah adalah gereja. Pesan yang kedua adalah kita diajarkan untuk mencintai rumah Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa rumah ibadah atau kemah suci, bait Allah, serta gereja merupakan simbol kehadiran Allah. Namun meskipun demikian, kehadiran Tuhan Allah itu tetap tidak terbatas. Jadi di mana ada persekutuan orang yang beribadah, itu juga merupakan simbol kehadiran Allah. Oleh karena itu adik-adik, yang pertama, adik-adik harus tetap menunjukkan rasa hormat dan mencintai rumah Tuhan dengan merawat atau menjaga semua peralatan yang ada di dalam rumah ibadah itu. Yang kedua, tempat ibadah tidak dapat membatasi kehadiran Tuhan Allah. Sehingga itu, kita anak-anak Tuhan tidak hanya taat dan menyembah Tuhan serta berlaku baik, sopan hanya ada kalau kita berada di tempat ibadah. Namun dimanapun kita berada. Seperti sekarang saat pandemi COVID-19, kita diharuskan untuk beribadah online, sekolah minggu online seperti saat ini bersama keluarga di rumah. Rasakan kehadiran Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Yang ketiga, tempat ibadah didirikan seperti gereja supaya kita selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kehidupan kita. Sehingga iman kita semakin bertumbuh. Rajinlah sekolah minggu agar terus bertumbuh di dalam Tuhan. Luar biasa kan berita bahagia hari ini? Sebelumnya, mari kita lihat penerapan firman Tuhan hari ini dalam cuplikan berikut. Mima, Hana, bangun. Kenapa? Bangun jam 6. Mau ini sekolah minggu nanti. Wah, ini hari Minggu. Oh, betul. Tunggu, ketemu berdoa dong. Jadi hari ini kita akan nyanyi lagu Tuhan dan kepada Tuhan sekarang. Semuanya semangat, laskar Kristus. Yes. Wih, sudah 9 nih. Oh, Bude, bangun sudah 9 nih. Ih, tahu sama dilihat. Ayo langsung pergi sekolah minggu. Ayo, gue mau ada pusing ini kamar langsung.
tidur. Iya betul. Iya betul. Di rumah saja. Nah, terus dengar firman Tuhan, kehadiran Tuhan Allah tuh terdapat selaman waktu saat di gereja. Kalau kita kumpul sama-sama ke ibadah tuh Tuhan Allah hadir di situ. Iya betul, bukan hanya di dalam gereja ketong juga berbuat baik dan sopan di luar gereja. Seperti di rumah saat gereja online. Oh, omong-omong begini nih beta jadi rindu sekolah minggu di gereja Oh, ibu bilang jangan buang sampah sembarangan. Jangan beribut, jangan maki. Pakai pakaian yang sopan dan rapi. adik-adik mulai minggu depan walaupun sekolah minggu dari rumah dia akan ikut yang besong. Iya, pasti kalau ketong sama-sama beribadah menyembah Tuhan pasti akan seru tuh. Janji dan Tuhan, oh iya, janji. Oh, nama suka tompi makan, semua masuk habis masak. Masuk. Ayo. Demikian cuplikan tadi. Firman Tuhan hari ini ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, mencintai rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Ya adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini terambil dari Mazmur 11 ayat 4a. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Mengakhiri firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini bisa menjadi pedoman bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kami semakin mencintai rumah Tuhan.
dan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, pada hari ini firman-Nya sungguh luar biasa. Biasa sekali. Terima kasih ya Kak Dena untuk firman-Nya. Hari ini saya belajar tentang mencintai rumah Tuhan. Sehingga itu tadi adik-adik sudah mendengarkan dan adik-adik harus lakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Ada lagu juga Kak Dena. Oh, ada dong. Apa? Bel gereja. Kita sama-sama nyanyikan. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Bergereja, bergereja di sini berbunyi. Bergereja, bergereja di sana berbunyi. Di sini bunyinya, di sana bunyinya, ten 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 ten. Di sini bunyinya, di sana bunyinya, ten 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 ten. Sekali lagi, bergereja. Bergereja, bergereja di sini berbunyi. Bergereja, bergereja di sana berbunyi. Di sini bunyinya. Bunyinya di sana bunyinya, ten 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 ten. Di sini bunyinya, di sana bunyinya, ten 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 ten. Oke adik-adik, pastinya adik-adik merindukan untuk bisa bersama-sama datang ke gereja, kita beribadah sekolah minggu bersama-sama. Kita doakan bersama-sama agar pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa bersama-sama lagi di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sebuah lagu, satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumahmu. Sebelumnya adik-adik duduk kembali, kemudian mempersiapkan hati adik-adik. Kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan lagu, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu
adik-adik, berbahagia kita mau bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di penghujung sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur ibadat kami hari ini berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kami mau mendoakan untuk aktivitas kami anak-anaknya tiap hari. Tuhan Yesus memberkati di luar rumah maupun di dalam rumah. Bapa yang baik, dalam pandemi COVID-19 ini kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi suatu saat nanti Tuhan akan kumpulkan kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Kami akan kembali kepada kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus mau memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, Kadela, kita sudah di penghujung sekolah minggu. Ya, rindu sekali ya. Nah, tapi minggu depan kita akan bertemu lagi. Jangan lupa ya, Kadela, dalam pandemi ini kita harus tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan pakai sabun.